Di dalam perjalanan mencari kemakmuran pribadi, ternyata berhasil atau gagalnya seseorang atau kelompok merupakan cermin bagaimana kemakmuran sebuah bangsa diciptakan. Ada sebuah pengalaman pribadi saya yang di suatu masa lalu pernah mengalami menyentuh apa saja, maaf jadi tai. Ke depan saya mau berubah. Berubah memerlukan sisi lain melihat dan bertindak. Bertindak bagaimana mendapatkan sebaiknya apa yang disentuh jadi emas. Sampai saya ke sebuah momen di tahun 2000, saya melaksanakan serial panjang pembelajaran keilmuan dan mempraktekannya sampailah di kondisi saat ini yang saya tidak pernah berhenti bersyukur. Salah satunya, alhamdulillah, bisa membangun dan mengembangkan rumah yatim Indonesia sejak 25 tahun yang lalu yang telah meluluskan lebih dari 47.000 anak sederajat SMA dengan saat ini memelihara lebih dari 5.000-an anak yatim. Walau biaya dan kewajiban besar, saat ini terasa jadi kecil dibandingkan dengan apa yang didapat oleh kemudahan setelah mengetahui dan mempraktekkan keilmuan universal yang Tuhan semesta alam sudah gariskan. Berjalan dengan sistem yang telah digariskan itu adalah sebuah seni kehidupan, termasuk di dalamnya mengikuti garis kemakmuran itu. Untuk berjalan dengan sistem yang sudah digariskan, pertama kali tentunya adalah kita harus mengenal apa itu garis yang telah ditentukan, sistem yang telah ditentukan, yang berlaku universal. Setelah mengenalnya, praktekkan, lalu jadikan kebiasaan. Mulai dari mana? Salah satunya ternyata harus diawali dengan keberserah-dirian dan keterlepasan sehingga bersyukurnya itu ada semua di awal. Untuk itu, saya akan membuka sebuah rahasia. Kesan saya mengikuti MMBC, saya mendapatkan aha momen menjadi manusia baru. Di sini saya dirubah, di-upgrade menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di dalam MMBC, inti dari acara selama 3 hari adalah detachment dan forgiveness therapy. Detachment adalah melepas dari keterikatan yang negatif, dilepaskan, dirilis. Forgiveness terbagi 2, FOO atau forgive of others dan FOS, forgive of self. Saya yakin selama 36 jam kita bersama dengan subliminal program yang kuat, bahwa sadar Anda sahabat peserta MMBC sudah di fine tuning terhadap prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran. Anda sudah berplatform kaya jika Anda telah di MMBC. Namun attitude di sini harus dikencangkan lagi. Kita sepakat bahwa manusia adalah co-creator to God. Manusia itu infinite being, makhluk yang menjadi wakil Tuhan di bumi. Yang membatasi manusia tersebut hanya ego dan attitude-nya. Sebagaimana sahabat semua tahu, MMBC yang telah kita ikuti adalah fondasi atau basic atau dasar, yaitu kita telah mengendalikan keegoan serta pemasangan software kemakmuran. Anda sudah memilikinya saat ini. Kalau Anda alumni MMBC, Anda aman. Lalu ada tahapan berikutnya yang namanya MMBC Advance. Ini masalah attitude. Jenderal Douglas MacArthur, pahlawan Perang Dunia Kedua, mengatakan, untuk menang perang ada 2 hal yang wajib kita miliki. Pertama, good strategy. Kedua, good attitude. Dan jika kita harus memilih satu di antara keduanya, tinggalkan strategi. Sahabat muda, jika Anda bertanya kepada mereka yang sudah berpengalaman bisnis owner 20 tahun lebih, rekeningnya di atas 11 digit, maka mereka-merekalah orang yang paling tepat untuk kita bertanya, apa resep sukses? Kalau jawabannya teknis, seperti harus ada proposal bisnis yang bagus, harus punya produk yang bagus, begini cara pemasaran, begini cara sales, begini cara mencari mitra dan lain sebagainya, itu ilmu baik. Namun dapat dipastikan, ilmu yang lebih baik dari dia yang pasti akan dia turunkan adalah mengajarkan cuma satu hal, attitude. Membentuk attitude bagaimana? Teknik Kubler-Ross adalah cerita panjang kesuksesan membentuk karakter milioner yang terbukti sudah puluhan ribu orang berhasil dan ribuan perusahaan di dunia memakainya. MMBC Advance menggunakan teknik tersebut 5 kali lebih berat dari MMBC, 5 kali lebih sadis tekanannya dari MMBC. Namun ini semua hanya the hardest stone to make your knife sharp. Batu yang keras untuk membuat pedang Anda lebih tajam. Pertanyaannya sekarang, seberapa berani Anda untuk maju menggunakan dan mengasah pedang Anda tadi? Seberapa mau Anda menjadi yang terbaik? Pedang Anda sudah terlalu sering dipakai, agak tumpul, apalagi kalau jarang diasah. Dan MMBC serta MMBC Advance itu adalah salah satu batu asahan yang terbaik. Berani bergabung?
Selamat bergabung dalam acara MMBC. Saya saat ini dengan tim sedang menyiapkan agenda besar acara kita nanti. Seperti kebiasaan terdahulu, 5 hari sebelum acara MMBC, saya mengurangi hingga 80% pekerjaan rutin saya dan hanya menyiapkan acara untuk MMBC. MMBC memang bukan workshop biasa. Mulai dari sound system yang harus 10.000 watt power speakernya hingga matriks bentuk ruangan dan di mana saja kita meletakkan alat dalam tanda petik pemrograman. Jauh-jauh hari sudah dikerjakan. Tidak kalah pentingnya adalah isi acara nanti atau kontennya. Saya sangat bersemangat jika sudah akan menyelenggarakan workshop MMBC ini dan selama MMBC. Karena tidak ada satupun yang bisa tahu workshop ini seperti apa. Dan tidak bisa antara workshop satu dan workshop yang lainnya itu menebak isinya apa. Karena ini benar-benar tailor-made, benar-benar didesain khusus. Karena itu setiap peserta harus mengisi kuesioner. Dari kuesioner ini kami para fasilitator baru bisa merancang isi konten workshop tersebut. Workshop ini untuk Anda, untuk sahabat semua. Jadi sekali lagi, ini adalah tailor-made, ini adalah by design. Dan dengan Anda mengisi kuesioner itulah desain tadi tepat untuk apa yang Anda butuhkan. Misalnya, apakah harus ada anger management? Saya tidak tahu karena masih dicek seberapa kemarahan yang ada membekas dalam diri seorang peserta misalnya. Perlukah ada forgiveness terapi? Saya juga tidak tahu karena apakah ada masalah di masa lalunya? Haruskah menggunakan trajectory imaginary untuk kemakmuran dipasang di hari pertama atau hanya di hari kedua atau sepanjang sesi? Saya juga tidak tahu. Ini harus dibedah nanti dengan kuesioner. Ada 20 lebih simulasi yang akan kita lakukan di setiap workshop dan tidak pernah ada yang sama dari workshop 1 sampai workshop 11. Ada 199 teknik yang akan dicari mana yang paling pas untuk peserta MMBC ini. Sekali lagi, kuesioner harus diisi. Anda bersiap-siap untuk mengosongkan gelas. Ikuti saja semua simulasi dan kegiatan yang nanti akan dikerjakan dan bersiap kaget dengan apa yang Anda akan dapatkan setelahnya. Metode ini sejak tahun 1955 sudah terbukti secara sains. Karena ada akademinya, ada sekolahnya. Ini merupakan modern aplikasi psikologi di mana saya 6 tahun memakan bangku sekolah untuk hal semacam ini. Ditambah pengalaman pribadi, maka ini menjadikan sesuatu yang terbaik buat Anda semua. Sekali lagi, penting untuk mengisi kuesioner itu, bahkan untuk menentukan aturan kamar dengan siapa seseorang dipasang itu pun karena kuesioner. Selama 36 jam semua acara didesain khusus, makan yang disajikan pun dipilih. Acara di luar kelas pun dirancang dengan seksama supaya ada efeknya nanti di kelas dan buat Anda semua. Semua untuk membuat kita menjadi yang terbaik atas apa yang Tuhan berikan selama ini. Ada kata-kata Pameo, what we are now is a God gift. What we become is our gift to God. Jadi kita sekarang adalah sebuah hadiah dari Allah. Kita menjadi apa adalah sebuah persembahan kita kepada Tuhan kita. Jadi kita menjadi apa itu lebih penting daripada di mana kita dilahirkan atau sebagai apa kita kemarin. Sekali lagi, selamat menjadi arsitek perancang kehidupan Anda yang terbaik. Selamat menciptakan sejarah hidup baru Anda. Sampai jumpa.